Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. But wait, kita ubah dulu ya videonya biar lebih berwarna. Nah, kalau videonya berwarna seperti ini tentunya akan lebih menarik ya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya. The first of all, let me introduce myself. My name is Nurulfa Pratiwi. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai Herringbones Technique in Teaching Reading Comprehension, teman-teman sudah tahu belum apa itu reading dan apa itu Herringbones Technique? Jika belum, yuk simak video ini sampai habis ya. Reading is one of four basic skills in English. Reading is the process of understanding the meaning contained in the text by looking for ideas contained in the text. Jadi, reading atau membaca adalah salah satu dari 4 keahlian dalam bahasa Inggris. Membaca adalah suatu proses untuk menemukan makna yang terdapat dari teks dengan menemukan ide yang terdapat dalam teks tersebut. Dalam proses belajar mengajar, ternyata banyak sekali cara atau teknik yang dapat dilakukan untuk bisa membantu siswa dalam memahami pelajaran dan memudahkan proses belajar mengajar, terutama dalam reading. To improve reading comprehension, there are many methods and techniques which can be applied. Seperti pada video sebelumnya ada extensive reading, ada intensive reading, kemudian ada the stages of reading. In this video, I will explain one of the techniques is Herringbones technique. Herringbones technique is a technique by which students answer the WH questions who, what, where, when, why, and how on a graphical feature like a fish skeleton. According to Deacon 2006, Herringbones technique is a technique that develops comprehension of the main idea by plotting who, what, where, when, why, and how question on a visual diagram of a fish skeleton, in which the students write the main idea across the backbone of the fish diagram. Dan adapun bagan herringbone seperti di samping. And the implementation of Herringbones technique in teaching reading comprehension are some preparation should be done by a teacher. First, the teacher should prepare the materials. The materials should be interest for the student and appropriate the student level. The materials are taken from package book, internet, or the other source and based on genre. Second preparation is media, and the media can be picture, text, animate, things, and etc. which suitable the material that we are going to teach. The next preparation is learning environment. Before the teacher start the lesson, the teacher should check everything that can be disturb the learning process so that the students and the teacher can enjoy while learning. In this technique, the teacher divides the students into groups. When the teacher gives a text, the students read the text to find the answers and record the answers on the diagram. The teacher shows the students how each answer fits into a slot in the main idea sentence, and the students write the main idea using the information from the herringbone diagram. And there are some procedures of Herringbones technique. Deacon 2006 mentions the procedure of the technique are: the first is the students work in pairs. The second is the teacher selects the narrative text. The third is the teacher constructs a visual diagram of the herringbone.
And the next, the teacher tells the students to record the answers to the questions on the diagram. Adapun teknik herringbone ini dapat diaplikasikan di dalam kelas dengan cara, kalau menurut Tigan pada tahun 2006, siswa dapat dibagi menjadi beberapa kelompok atau dapat berpasangan. Kemudian guru memberikan sebuah teks bacaan, bisa seperti teks naratif. Guru memberikan gambaran diagram herringbone. Guru memberitahu kepada siswa untuk menulis setiap jawaban dari pertanyaan yang terdapat di bagian herringbone. Setelah itu, siswa akan mencari jawaban dengan menggunakan 5W tambah 1H. Untuk memudahkan siswa dalam menulis jawaban setiap pertanyaan pada bagian herringbone diagram. Kemudian, untuk membantu siswa dalam mencari ide pokok dari bacaan tersebut. The students will look for the answers to the first is who is the writer talking about, atau siapa saja yang terlibat dalam cerita tersebut. And the second is what did they do, atau apa yang mereka lakukan. The third is when did they do it, atau kapan hal tersebut terjadi. The fourth is where did they do it, atau di mana hal tersebut terjadi. The fifth is why did they do it, atau mengapa hal tersebut bisa terjadi. The last is how did they do it, atau bagaimana hal tersebut dilakukan. Dengan menggunakan jenis-jenis pertanyaan pada contoh di samping, maka peserta didik akan lebih mudah untuk mengidentifikasi gagasan utama dalam suatu teks. Kemudian gagasan utama adalah salah satu cara untuk dapat memahami apa isi dari teks. Secara umum, 5W tambah 1H adalah disebut juga sebagai metode yang memuat pertanyaan yang digunakan sebagai dasar pengumpulan informasi. Pertanyaan tersebut mencangkup unsur pertanyaan 5W tambah 1H. Yang pertama itu ada what, apa, when, kapan, why, mengapa, where, di mana, and who, atau siapa. Dan yang terakhir ada how, atau bagaimana. Unsur yang pertama adalah unsur what, atau apa. Unsur apa menjelaskan mengenai apa yang terjadi, atau secara singkat unsur ini menanyakan mengenai tentang apa inti dari masalah dari suatu teks bacaan, atau apa sih yang ingin penulis sampaikan melalui teks tersebut. Adapun unsur yang kedua yaitu ada who, atau siapa. Unsur ini digunakan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam suatu peristiwa. Adapun unsur yang ketiga yaitu when, atau kapan. Unsur ini berkaitan dengan keterangan waktu mengenai masalah atau peristiwa terjadi. Unsur ini menjadi penjelas yang membantu menerangkan suatu informasi supaya informasi tersebut lebih akurat. Unsur yang keempat yaitu where, atau di mana. Unsur ini sebagai penjelas mengenai keterangan suatu tempat di mana terjadinya peristiwa atau masalah tersebut terjadi. Unsur ini menjelaskan tentang suatu tempat di mana kejadian tersebut terjadi. Unsur yang kelima ada unsur why, atau mengapa. Unsur ini memberikan penjelasan mengenai apa alasan atau latar belakang dari terjadinya suatu masalah atau peristiwa. Dan unsur yang terakhir yaitu how, atau bagaimana. Unsur ini menjelaskan mengenai cara penjelasan dan deskripsi tentang suatu peristiwa bisa terjadi. Unsur ini juga menjadi pernyataan yang mendukung dari unsur why yang telah dibahas sebelumnya. Based on Deakin 2006, herringbone technique has some advantages. The first is herringbone technique can help students to draw relationship between facts and main idea in the text. The second is the students can find facts and put them into the diagram. And the next, the students can construct a main idea from the facts in a paragraph. And the conclusion of this video is herringbone technique adalah sebuah teknik yang digunakan untuk membantu siswa agar lebih mudah dalam menemukan ide dari suatu bacaan dengan memberikan 6 pertanyaan pemahaman atau 5W tambah 1H, yakni ada what, when, where, why, who, and how. Herringbone technique bertujuan untuk membantu guru dalam pengajaran, terutama pengajaran reading, supaya siswa lebih bersemangat dalam membaca dan siswa lebih mudah untuk menemukan ide dalam sebuah bacaan.
Jadi, itulah tadi penjelasan mengenai herringbone technique in teaching reading comprehension. I think that's all for this video. Thank you and see you in the next video. Bye!